Assalamualaikum teman-teman online Uni, jumpa lagi bersama Uni Atin di sini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya makin bertambah. Amin amin ya robbal alamin. Bagaimana puasa teman-teman? Semangat ya, tetap semangat sampai akhir Ramadan ya. Di video kali ini Uni akan membuat risol yang anti sobek kulitnya ya, dan juga crispy di luar dan tidak terlalu berminyak. Seperti biasa teman-teman, resepnya Uni tampilkan di layar ya. Yuk cuy. Langkah pertama, kita panaskan minyak dan kita tumis bawang putih, dan seterusnya dilanjutkan dengan bawang bombay. Nah, di sini jangan lupa diaduk-aduk ya teman-teman, biar bawangnya tidak gosong sebagian. Nah, setelah si bawang putihnya layu, kita masukkanlah si bawang bombaynya. Jangan lupa bawang bombay dan bawang putihnya diiris-iris ya teman-teman. Buat teman-teman yang nggak punya bawang bombay, boleh diganti dengan sekitar 6 siung ya, sampai 7 siung bawang merah ya. Kenapa Uni lebih suka menggunakan bawang bombay? Gak tahu kenapa, tapi emang rasanya menumis dengan bawang bombay itu lebih terasa agak manis dan wanginya beda ya dengan bawang biasa atau dengan bawang merah biasa. Jangan lupa ya, terus diaduk ya pas saat menumis ini. Nah, setelah bawang bombay dan bawang putihnya layu atau berwarna kecoklatan, lalu masukkanlah si daun bawang dan daun seledri yang udah diiris halus-halus atau dirajang ya. Jangan lupa terus diaduk ya teman-teman. Terus masukkan garam, kaldu, sasa kalau lebih suka. Nah, ini juga di sini Uni menggunakan pasta kari atau bumbu kari ya yang siap beli ini karena pengen rasanya seperti kari aja. Nah, buat teman-teman yang tidak ada bumbu karinya, boleh diganti dengan 1 saset ladaku atau 1 sendok teh lada bubuk ya. Jangan lupa diaduk ya teman-teman hingga rata, dan setelah bumbunya terasa udah keluar aroma wanginya, kita masukkan 500 gram kentang yang udah direbus dipotong dadu dan 500 gram wortel juga dipotong dadu ya teman-teman. Kalau teman-teman lebih suka, boleh ditambah dengan suwir ayam ya, atau daging sapi yang udah digiling ya, itu lebih mantep lagi ya teman-teman. Di sini Uni menjual risoles ini seharga 2.500 ya. Ini risolesnya ukuran lumayan besar ya. Nanti di akhir teman-teman bisa lihat ukuran risolnya. Jangan lupa diaduk terus ya, ditumis hingga kering, dan setelah kering baru diangkat dan didinginkan. Yuk cus, kita masuk ke pembuatan kulitnya ya. Ini yang ditunggu teman-teman pastinya ya. Nah, untuk resep kulitnya yang ditampilkan ya. Ini satu resep ini menghasilkan kurang lebih 50-60 piece risoles, tergantung cetakan teflon yang teman-teman gunakan ya. Di sini Uni menggunakan teflon yang lumayan besar, ukurannya sekitar diameternya 25 cm. Nah, di sini perhatikan teman-teman ya, bahan-bahannya ini cukup simpel dan mudah didapat. Cuman menggunakan tepung terigu pro sedang, 1 telur, 2 saset susu kental manis, 50 gram tepung sagu atau tepung aci atau tepung tapioka, dan menggunakan setengah sendok teh garam, dan juga 1600 ml air, dan juga 100 ml minyak goreng. Nah, tips dan trik untuk membuat kulit risol yang anti sobek ini ada 2. Yang pertama, Uni menggunakan tepung tapioka. Yang kedua, triknya pas pada saat pengadukan ya. Di sini ya yang membuat kulit risolnya tidak sobek. Nah, sekarang step untuk mengadukan bahannya ya. Pertama, kita masukkan airnya sedikit demi sedikit ya, atau secara bertahap ya, jangan sekaligus ya. Nah, di sini Uni menggunakan untuk mengaduknya Uni gunakan mixer ya. Ini harus di mixer biar halus. Uni pernah menggunakan secara manual ya, tapi hasilnya risolnya tetap sobek. Di sini mengocok dengan mixer ini membuat adonannya lebih halus. Jika teman-teman tidak punya mixer, boleh digunakan secara manual, tapi setelah diaduk, tapi habis itu disaring lagi dan pastikan adonannya halus dan tidak bergerindil ya.
Nah, teman-teman perhatikan ya mixernya. Di sini mixer secara perlahan ya, gunakan kecepatan yang tidak terlalu tinggi ya. Nah, setelah udah tercampur seperti ini, kita tambahkan lagi airnya ya, dan kita tambah pula speed kecepatan mixernya ya teman-teman. Ini uni mixer ini kurang lebih 5 menit ya, nggak terlalu lama juga memixer adonan ini ya. Nah, setelah selesai di mixer kurang lebih 5 menit, adonan ini kita relaksasi ya, atau kita diamkan. Tujuannya itu supaya gelatinnya keluar secara alami. Gelatin ini fungsinya yang membuat agak seperti mengkaret gitu ya, jadi tidak gampang robek ya teman-teman. Diamkan kurang lebih sekitar 15 menit ya. Langkah selanjutnya kita akan membuat kulit risolnya ya. Di sini ini menggunakan wajan balik ya, atau teflon balik. Nah, kalau teman-teman tidak punya wajan yang balik kayak gini, boleh menggunakan teflon biasa ya. Nah, untuk cara pembuatannya, celupkan ke adonan ya, tapi kita gunakan api yang kecil ya, agar tidak gosong ya, agar masaknya secara perlahan. Nah, setelah pinggiran dari kulit risolnya agak kering seperti ini, berarti kulit udah matang ya teman-teman. Nah, nanti perhatikan ya, di sini kan masih ada kelihatan bolong-bolongnya. Itu biarkan aja teman-teman, jangan ditutup atau jangan ditambal ya. Nanti juga akan dilipat dan tidak akan bocor. Nah, lakukan terus seperti ini ya, terus mencetak seperti ini. Tetap fokus pada api yang tidak terlalu besar ya. Nah, perhatikan teman-teman ya, kita review kulit risolnya robek atau tidak ya. Nah, kita ambil, kita remas-remas. Ini juga kulit risolnya lembut dan terasa lentur ya teman-teman. Nah, lihat kan, alhamdulillah kulit risolnya tidak robek. Nah, ini kenapa ya ada bolong-bolongan ya di setiap lembar kulit risol, karena cetakan risolnya udah tidak bagus lagi ya, maksudnya anti lengket di teleponnya udah berkurang, jadi ya tidak mulus ya, permis teman-teman. Ini salah satu faktornya ya. Yuk, langkah berikutnya cara melipat risolnya ya, biar bulat. Nah, di sini ini ulang lagi ya, ini remes-remes lagi, ini gumpal-gumpalkan lagi. Tetap aja ya, alhamdulillah kulitnya tidak sobek ya, dan tidak mudah sobek ya teman-teman. Kita ambil isian risol kurang lebih 1 sendok ya. Kita taruh di bagian tengahnya ya teman-teman. Nah, lipat kedua sisinya masuk ke dalam dan sisi luarnya dilipat lagi membentuk amplop, lalu gulung. Nah, jadi kita ulangi lagi ya. Nah, di sini kan kelihatan nih bagian sisi yang bolongnya. Kita taruh lagi isian risolnya. Lalu kita lipat sisi kanan sisi kirinya. Nah, bagian bawahnya kita lipat lagi seperti amplop dan gulung. Nah, di sini bagian kulit yang bolong tadi udah tertutup ya teman-teman.
Nah, lanjut teruskan pencetakan risolnya teman-teman sampai selesai. Nah, risol ini juga bisa di-frozenkan ya teman-teman. Setelah dibaluri dengan tepung panir, dimasukin ke dalam wadah dan taruh di freezer. Ini bisa bertahan kurang lebih sampai 3 bulan ya. Sekarang kita masuk ke tahap pembalutan kulitnya ya. Di sini Uni menggunakan tepung panir atau tepung roti dan adonan basah dari kulit risol tadi. Uni lupa dari awal, harusnya Uni jelaskan, sisakan sebagian adonan basahnya untuk pembaluran risolnya ya teman-teman. Langkah pertama, siapkan adonan basahnya, ambil risolnya, lalu celupkan ke adonan basah. Setelah itu, kita gulingkan di atas tepung panir. Lakukan hal ini sampai selesai ya teman-teman. Setelah proses pencelupan risolnya, kita lanjut ke tahap penggorengan. Di sini Uni sudah menyiapkan minyak yang panas dan banyak juga ya. Kenapa di sini Uni menggoreng risol itu menggunakan minyak yang panas? Ini tujuannya agar risolnya tidak terlalu menyerap minyak dan juga cepat matang. Dan menggoreng risol ini cuma sebentar ya teman-teman. Berbeda dengan cara menggoreng pastel yang sebaliknya menggunakan minyak dan terlalu panas. Nah, perhatikan ya, cantik ya risolnya ya. Ini Uni jamin risolnya tidak terlalu berminyak dan crispy di luar, lembut di dalam. Nah, risol ini juga salah satu cemilan atau takjil di bulan Ramadan yang laris juga ya teman-teman. Setelah berwarna kecoklatan keemasan seperti ini, angkat dan tiriskan. Nah, ini menandakan risolnya udah matang ya. Oh ya teman-teman, sekian dulu ya video kita kali ini. Jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan menginspirasi teman-teman, bantu Uni ya teman-teman, pencet tombol subscribe, like, dan komennya. Nah, bagi yang udah subscribe dan menonton channel Uni dan mampir channel Uni ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua ya. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya.